2927, pengurangan hukuman dan dibebaskan, keluar dan hidup kembali. Sudah 3 tahun, akhirnya aku keluar dari penjara. Jing Nian, Song Yuan, 3 tahun yang lalu kamu membuat Nuan yang mati. Bagaimana kamu masih bisa hidup dengan wajah seperti itu? Jing Nian, kematian Wan, yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku. Kamu sudah menjalani hukuman, kamu masih berkeras. Aku adalah tunanganmu, mengapa kamu tidak percaya padaku? Dulu aku percaya padamu, karena itu aku memberimu kesempatan untuk membuat Nuan yang mati. Sekarang kamu pergi dan sujud minta maaf kepada Nuan yang. Bawa dia pergi. Ya, Bersujud kepada Nuan yang. Jing Nian, aku benar-benar tidak. Jangan banyak bicara, sujud. Song Yuan, jangan berpikir ini sudah berakhir. Siksaan yang kamu buat untuk Nuan yang. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Apa maksudmu? Setelah 3 tahun di dalam, kamu masih tidak tahu nyawa keluarga Song dan ayahmu. Semua ada di tanganku. Jika ada urusan, datanglah padaku, jangan sakiti ayahku. Itu tergantung pada perilakumu ke depan. Mulai sekarang, kamu harus patuh padaku. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Song menjadi pengorbanan untuk Nuan yang. Tolong jangan ganggu keluarga Song. Aku pasti akan patuh. Karena kamu sudah mengatakan begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk berperilaku baik. Kesempatan apa? Bawa dia pergi. Tuan Shen, pelayan yang kamu maksud adalah Song Yuan? Orang sudah kamu berikan. Jangan buat aku kecewa. Tuan Shen, kamu tenang saja. Tolong lepaskan aku, jangan sentuh aku. Pemandangan yang sangat menggoda. Cepat ambil ponsel dan rekam. Iya. Rekam itu. Berhenti. Lepaskan dia. Xian, Yuan, jangan takut. Aku akan membawamu pergi. baik. Jika kamu berani pergi dengan Gusian hari ini, besok kamu akan menunggu untuk menerima berita duka ayahmu. Tuan Shen, aku akan patuh, tidak akan pergi kemana-mana. Jangan ganggu ayahku. Jing Nian, apa yang kamu lakukan? Tolong, lepaskan aku. Song Yuan, aku benar-benar meremehkanmu. Belum keluar penjara, sudah menggoda pria lain. Kamu sangat butuh, ya. Aku tidak. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa membiarkanku pergi? Katakan padaku, baru saja Gusian sudah menyentuh bagian mana saja darimu? Tadi Gusian sudah menyentuh bagian mana saja darimu? Tidak ada, dia tidak menyentuhku. Song Yuan, sebaiknya kamu jujur. Sekarang aku memberimu kesempatan terakhir. Asalkan kamu bisa menyenangkanku. Jika aku puas, aku akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu serius? Ya, Song Yuan, kamu sekarang sungguh membuatku terkesan. Tuan Shen, tolong biarkan aku pergi. Tolong. Pergi dari sini. Ayah, semua ini salahku, menimbulkan masalah bagi seluruh keluarga. aku sudah memperingatkanmu, jangan mengganggu Shen Jingnian. Kamu tidak mau mendengar. Sekarang menyesal, apa gunanya? Ayah, aku sudah tahu salahku. Mari kita pergi dari sini. Mulai lagi bagaimana?
Kamu baru saja keluar dari penjara. Kemana bisa pergi? Ke tempat yang tidak bisa ditemukan Shen Jingnian. Tenang saja, aku pasti akan menjaga ayah. Tetap di sini juga bukan solusi. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Ayah, hati-hati ya. Ini, apa yang terjadi? Bawa dia ke sini, Ya, Tuan Shen. angkat kepala. Song Yuan, permainan baru saja dimulai. Kamu sudah ingin melarikan diri? Kamu selalu mengirim orang untuk mengikutiku. Tidak terlalu bodoh. Tuan Shen, kamu dan Yuan sudah saling mengenal bertahun-tahun. Ada apa? Tidak bisa dibicarakan dengan baik. Kepala keluarga Song, anakmu telah membunuh wanita yang aku cintai. Apa yang bisa kamu katakan? Bagaimana kita bisa membicarakannya? Hari ini di sini, aku memberimu dua pilihan. Entah kamu memutuskan hubungan ayah dan anak dengan Song Yuan, atau keluarga Song bangkrut. Silakan pilih. Ayah, ibu pergi terlalu cepat. Aku hanya memiliki kamu sebagai keluarga. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Mulai sekarang, keluarga Song tidak ada anak ini, anak yang memalukan. Ayah, Tuan Shen, lihat proyek baru keluarga Song. Aku akan menginvestasikan 30 juta lagi. Terima kasih, Pergilah. terima kasih. Song Yuan, aku benar-benar tidak memiliki apa-apa. Tolong biarkan aku pergi. Song Yuan, kamu tidak benar-benar tidak memiliki apa-apa. Kamu masih memiliki nyawamu. Benar? Benar? Aku masih punya nyawa? Kalau begitu, nyawa untuk nyawa. Song Yuan, kamu sudah bangun. Tuan Shen, Song Yuan, kamu berani mencari mati. bukankah kamu ingin aku menebus nyawa Nuan Yang? Kalau aku mati, bukankah itu sesuai harapanmu? Kamu ingin mati. Justru aku ingin kamu hidup. Song Yuan, sakitmu ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Nuan yang kamu berpura-pura untuk siapa? Nuan, yang benar-benar bunuh diri, kematian dia tidak ada hubungannya denganku. Omong kosong. Orang terakhir yang bertemu Nuan yang hanyalah kamu. Hanya kamu. Karena rasa cemburu, kamu yang membunuhnya. Mulai sekarang, tanpa izinku, dia tidak boleh melangkah keluar dari ruangan ini. Ya, Tuan Shen. Nuan, yang benar-benar bunuh diri, kenapa kamu tidak percaya padaku? Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Bangun, pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit untuk apa? Semua sudah siap. Tuan Shen, semua sudah siap? Dia memiliki golongan darah yang sama dengan Xiaoyan. Ambil sebanyak yang kamu bisa. Gunakan nyawanya untuk menukar nyawa Xiaoyan. Itu bisa. Kamu sedang ngomong apa? Siapa Xiaoyan? Kalian mau apa? Masih menunggu apa? Xiaoyan tidak bisa menunggu. Lepaskan aku? Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah. Ternyata kamu masih berguna. Mulai sekarang kamu tinggal di rumah sakit, memberi darah untuk Xiaoyan. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Tuan Shen, aku menyesal mencintaimu. Seandainya aku tahu hasilnya seperti ini. Aku lebih baik tidak mengenalmu sejak awal. Aku lebih baik tidak mengenalmu. Apa hakmu untuk berkata menyesal? Seandainya bukan karena hatimu yang kejam, Nuan yang tidak akan mati, sekarang kamu harus memberi darah untuk Xiaoyan. Itu adalah kehormatan bagimu. Apakah itu kehormatan bagiku? Atau justru sial bagiku? Jaga baik-baik Song Yuan. Dia tidak boleh melangkah keluar dari ruangan. Baik, Tuan Shen.
Nona Qiuyan, Anda datang. Buka pintu. Baik, Nona Qiuyan. Qiuyan, apakah dia Xiaoyan yang disebut Tuan Shen? Kamu? Nona Song, pertama kali bertemu. Nama saya Qiuyan. Kamu yang menyebabkan Nuan Yang meninggal? Adik kandungku? Nuan Yang adalah kakakmu? Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas anak yang diadopsi oleh keluarga Shen dari panti asuhan. Justru karena itu, saya ingin berterima kasih padamu. Aku dan dia adalah saudara kembar, tapi keluarga Shen hanya mengadopsi dia. Aku harus tetap tinggal di panti asuhan. Selama bertahun-tahun ini, dia hidup dalam kemewahan, sementara aku harus bekerja di bar malam. Sungguh tidak adil. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku sudah bilang, aku di sini untuk berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah membunuh Shen Nuan Yang. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendekati Jing Nian? Shen Nuan yang bukan aku yang membunuh, dia bunuh diri. Lalu, apa masalahnya? Apakah ada yang akan mempercayaimu? Aku. Qiuyan, apa kamu di sini? Jing Nian, kamu datang. Aku hanya ingin datang untuk mencari keadilan untuk kakakku. Tidak kusangka Nona Song masih tidak mengakui bahwa dia telah menyakiti kakaknya. Kamu baru saja menjalani operasi. Kembali ke kamar dan istirahatlah. Aku akan datang menemuimu nanti. Baiklah, aku akan kembali ke kamar menunggu. Jing Nian, apakah kamu mendengar? Nuan yang bunuh diri dengan melompat dari gedung. Dia benar-benar merencanakannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Cukup. Jika kamu terus mencemarkan nama tunanganku, aku akan membuat keluarga Song hilang selamanya. Dia adalah tunanganmu. Lalu apa artinya pertunangan kita? Sampai di ujung nyawa, kamu masih berpikir untuk menikah denganku. Orang sepertimu, bahkan jika kamu menyodorkan sepatu, aku akan merasa jijik. Tunggu sampai hasil ginjalmu dan Xiaoyan cocok. Segera setelah itu akan dilakukan transplantasi. Apa yang kamu hutangi Nuan Yang sebaiknya dikembalikan kepada adiknya. Apa maksudmu? Kamu berhutang nyawa Nuan Yang. Saatnya untuk membayar. Shen Jing Nian, apa kamu ingin aku mati? Xian, di luar ada pengawal. Bagaimana kamu bisa masuk? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Selagi tidak ada orang lain, cepat ikut aku. Song Yuan, sepertinya aku meremehkan kemampuanmu. Tuan Shen, kejadian ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kurangi omong kosong. Kamu harus memilih antara Guxian dan keluarga Song. Pilih salah satu. Ada apa? Datang padaku. Jangan menyulitkan Yuan. Aku ingin melihat seberapa besar kau mencintainya. Ayo, orang-orang. Jangan pergi. Xian, cepat kembali. Sepertinya kau tidak belajar dari kesalahan. Kau tidak ingat. Tuan Shen, tolong. Aku mohon. Lepaskan Xian, aku tidak akan melarikan diri. Aku akan mendengarkanmu. Aku bahkan bisa mengorbankan nyawaku. Aku hanya memohon, tolong lepaskan dia. Kau memohon untuk pria lain. Bagus sekali. Song Yuan, siap-siaplah untuk mengumpulkan jasad Guxian. Kau tidak makan atau minum selama 3 hari. Apakah kau ingin mengancamku dengan kematian? Apa yang kau lakukan pada Guxian? Apakah dia baik-baik saja? Kalian benar-benar saling mencintai. Saat kakinya dipatahkan, dia juga memohon padaku untuk membebaskanmu. Sayangnya, dia tidak akan bisa berdiri seumur hidupnya. Kamu donorkan ginjal untuk Xiaoyan. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan Guxian hidup. Aku sudah dipenjara dan sudah diambil 1 ginjal. Tidak bisa lagi memberi ginjal pada siapapun. Tidak, aku tidak mau menandatangani. Kamu tidak mau menandatangani? Aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Keluarga Song dan Guxian mati di tanganku. Baiklah, aku akan menandatangani. Jangan sentuh mereka.
Shen Jingnian? Aku merasa menyesal tentang Shen Wanyang. Tapi kematiannya benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Ternyata, kematian kadang-kadang juga bisa menjadi sebuah pembebasan. Nona Song ikut saya. Operasi transplantasi ginjal sudah siap? Bukankah aku baru saja menandatangani? Mengapa secepat ini? Aku juga tidak tahu. Ini adalah perintah Tuan Shen. Bagaimana persiapan operasi transplantasi antara Song Yuan dan Xiao Yan? Baik Tuan Shen, operasi sudah dimulai. Tapi, kondisi tubuh Nona Song sepertinya tidak akan bertahan. Apa maksudmu? Hasil pemeriksaan kesehatan terakhir Nona Song menunjukkan dia hanya memiliki satu ginjal. Jika sekarang ginjal satu-satunya itu diberikan kepada Nona Qiuyan, dia mungkin tidak akan bertahan hidup. Bagaimana mungkin Song Yuan hanya memiliki satu ginjal? Tuan Shen tidak tahu. Setahun yang lalu, Nona Song kehilangan satu ginjalnya di penjara. Dia... Song Yuan. Tuan Shen, operasi transplantasi ginjal sudah dimulai. Kamu tidak bisa masuk. Pergi sana. Hentikan operasi. Tuan Shen, sekarang kami sedang menghentikan operasi. Nona Song dan Nona Qiu, keduanya dalam bahaya jiwa. Apakah kamu yakin? Aku sudah bilang untuk menghentikan operasi. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Dokter, ada masalah. Nona Song Yuan tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Denyut jantungnya menurun drastis. Cepat datang dan lihat. Tuan Shen, jika kamu tidak melepaskanku, Nona Song akan mati. Jika mereka berdua mengalami sesuatu, aku akan membuat seluruh rumah sakit ini membayar. Baiklah, Tuan Shen. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tuan Shen, apakah Anda tidak ingin istirahat sebentar? Biarkan saya menjaga Nona Song di sini. Tidak perlu. Tolong bantu saya mencari sesuatu. Apa yang harus dicari? Cek tentang Song Yuan di penjara. Selama 3 tahun ini, siapa yang mengambil ginjal lainnya? Baik, Tuan Shen. Saya akan segera memeriksanya. Saya akan pergi sekarang. Song Yuan, selama 3 tahun ini, sebenarnya ada berapa banyak hal yang tidak aku ketahui. Nona Song, kamu sudah bangun. Aku pingsan berapa lama? Termasuk hari ini, sudah 3 hari. Selama 3 hari ini, apakah Shen Jingnian datang melihatku? Tuan Shen datang melihatmu di hari pertama. Waktu lainnya, dia berada di ruang sebelah menemani Nona Qiuyan. Aku mengerti. Terima kasih. Nona Song, tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Jika ada yang perlu, tekan bel perawat. Tidak, aku harus memastikan. Bagaimana keadaan Gu Xian sekarang? Jingnian, operasi transplantasi ginjal sudah dimulai. Kenapa kamu tiba-tiba menghentikannya? Kamu tidak lupa bagaimana kakakku meninggal, kan? Aku tidak lupa. Lalu kenapa kamu tiba-tiba menghentikan operasi? Aku hanya tidak ingin Song Yuan mati dengan begitu cepat. Apa yang kamu katakan itu benar? Ya, benar. Baiklah, besok adalah hari peringatan kakakku. Aku ingin kamu bersumpah di hadapnya. Katakan bahwa seumur hidupmu, kamu tidak akan Melepaskan Song Yuan. Baik. Kamu datang untuk apa? Aku mohon, lepaskan Gu Xian. Kamu boleh membenciku, tapi Gu Xian tidak bersalah. Dia tidak seharusnya terlibat. Tidak bersalah? Dia tidak bersalah? Nuan yang tidak bersalah? Ketika dia memohon agar kamu melepaskannya, apakah hatimu tidak lembut? Aku tidak. Aku benar-benar tidak pernah menyakiti Nuan Yang. Song Yuan, kamu pembunuh. Apa hakmu untuk membicarakan Nuan Yang? Ibu, kenapa kamu datang? Song Yuan, sebelumnya ketika kamu masih tunangan Jingnian, keluarga Shen memperlakukanmu dengan baik. Kenapa hatimu begitu kejam? Mengapa kamu membunuh Nuan Yangku? Bibi, aku benar-benar tidak.
Kamu masih berani berbohong. Jika bukan karena kamu yang menyuruh orang merusak Nuan Yang, bagaimana mungkin dia terpaksa bunuh diri? Semua ini karena kamu bencana. Kenapa bukan kamu yang mati? Ibu, ini di rumah sakit. Tolong tenangkan diri. Tenang? Katakan padaku bagaimana bisa tenang. Dia adalah penyebab kematian adikmu. Dia adalah sumber masalah. Kamu masih membela dia? Aku tidak. Bibi, tolong tenangkan diri. Jangan biarkan orang seperti ini membuatmu marah. Xiaoyan, Nuan yang sudah pergi, sekarang kamu harus menggantikan dia. Jadilah adik Jingnian, bagaimana? Ibu, kalian ngobrol dulu. Aku akan membawa Song Yuan keluar sebentar. Kamu mau bawa dia kemana? Ada urusan. Ayo keluar. Kamu mau bawa aku kemana? Bukankah kamu ingin bertemu Gusian? Aku akan membawamu bertemu dia. Kamu benar-benar mau membawaku bertemu dia? Ya, Kamu bilang mau membawaku bertemu Xian, kan? Kenapa kamu membawaku ke bar? kamu kenapa terburu-buru? Kamu akan bertemu dia. Tuan Shen, Gusian sudah datang. Xian? Xian, kakimu. Semua ini karena aku yang menyusahkanmu? Yuan, jangan menyalahkan dirimu. Ini bukan salahmu. Jika kamu tidak membantuku, kakimu tidak akan terluka. Pertunjukan belum dimulai. Kenapa kamu menangis? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu bagaimana Gusian mati di tanganku. Jangan sentuh dia. Kalian siapa sebenarnya? Apa yang kalian inginkan? Tuan Shen, jangan salahkan kami. Jika mau menyalahkan, salahkan keluarga Shen yang telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Pukuli dia. Jika kalian berani menyentuh dia, aku akan melawan kalian sampai mati. Pukuli sampai mati. Jangan biarkan ada yang hidup. Yuan, aku ingin kamu merasakan apa rasanya kehilangan orang yang dicintai. Berhenti, jangan pukul lagi. Aku mohon, jangan pukul lagi. Cepat biarkan dia berhenti. Jika terus dipukul, dia akan mati. Apa kamu kesakitan? Apakah kamu merasa sakit sekarang? Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakitku saat kehilangan Nuan Yang. Kamu mengirimku ke penjara, aku menjalani hukuman 3 tahun. Apakah itu masih belum cukup? Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku? Tentu saja itu tidak cukup. Kamu berhutang pada Nuan Yang. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan terbayar. Aku benar-benar tidak menyakiti Nuan Yang. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Bukankah kamu yang mengajak Nuan Yang untuk bermain di bar? Hari ini, aku akan membuatmu bermain sampai puas. Apa yang ingin kamu lakukan? Song Yuan, kamu terjatuh sampai seperti ini. Semua ini adalah akibat perbuatanmu. Akibat perbuatan? Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah aku dengar. Hei, Xiaoyan, ada apa? Jingnian, kamu di mana? Bibi Shen sudah pulang. Sekarang aku sendirian di rumah sakit. Aku agak takut. Bisakah kamu datang menemaniku? Baik, aku akan kembali menemanmu sekarang. Aku menunggumu. Aku akan kembali ke rumah sakit dulu. Bawa dia ke perusahaan. Baik, Tuan Shen. Xian, bagaimana? Kamu kenapa ada di sini? Mana Song Yuan? Nona Song sedang rapat dengan Tuan Gu. Saya ingin melaporkan hal yang Anda minta sebelumnya. Katakan, Ini adalah arsip kerja paksa Nona Song selama 3 tahun. Silakan Anda periksa terlebih dahulu. lanjutkan. Ginjal lain Nona Song pada Maret tahun lalu diambil oleh kepala penjara yang dibeli oleh pihak swasta. Apakah kepala penjara itu masih bisa ditemukan? Saya sudah menyelidiki. Kepala penjara itu mengundurkan diri di awal tahun ini. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Cari donor ginjal baru untuk Qiu Yan. Terus selidiki. Temukan keberadaan kepala penjara itu. Aku ingin bertemu dengannya. Baik Tuan Shen, saya akan segera menyelidiki. Pergilah.
Apakah lukamu parah? Atau aku harus memanggil seseorang? Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Jangan khawatir. Ini bukan luka kecil. Tante Shen tidak salah. Aku adalah penyebab malapetaka. Menjerumuskan keluarga dan teman. Seandainya aku pergi ke bar saat itu, Nuan yang tidak akan terkotori oleh para penjahat, dia tidak akan mati. Kematian Shen Wan yang bukan salahmu. Hanya orang gila seperti Shen Jingnian yang akan menyalahkanmu. Tapi mereka semua bilang aku pembunuh. Tidak semua orang. Setidaknya masih ada aku. Di mataku, kamu selalu menjadi Song Yuan yang bangga 3 tahun lalu. Kamu adalah mawar merah paling indah di Yuncheng. Benarkah? Benar. Jangan menangis. Song Yuan, sepertinya aku masih terlalu baik padamu. Jingnian? Diam. Sepertinya selama 3 tahun di penjara, kamu masih terlalu nyaman. Lebih liar daripada sebelumnya. Cukup. Kamu sudah menyiksa Yuan. Apakah itu masih belum cukup? Itu masih belum cukup. Selama dia masih hidup, jangan harap dia bisa hidup dengan tenang. Menyukai orang seperti kamu, aku benar-benar merasa Yuan tidak beruntung. Daripada khawatir tentang orang lain, lebih baik kamu khawatir tentang dirimu sendiri. Apakah kamu masih bisa hidup beberapa hari lagi di tangan? Apa yang sebenarnya aku lakukan padamu? 3 tahun yang lalu, meskipun tanpa bukti, kamu tetap mengirimku ke penjara. Itu aku terima. Tapi kenapa sekarang kamu masih tidak mau melepaskanku? Membunuh harus membayar nyawa. Itu sudah seharusnya. Apa yang kamu keluhkan? Apa yang kamu keluhkan? Aku merasa tidak adil karena aku tidak pernah menyakiti Nuan Yang. Aku merasa tidak adil karena aku pernah menganggapmu sebagai penopang. Sekarang aku hanya merasa semua ini, Ulangi sekali lagi. mencintaimu, adalah hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Lepaskan dia. Kamu suka menempel pada pria kan? Aku akan membiarkanmu menempel sepuasnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Tuan Shen, Anda memanggil kami untuk apa? Kalian jaga dia baik-baik. Jangan berhenti bermain. Baik, Tuan Shen. Jingnian, jangan pergi. Kalian pergi, jangan sentuh aku. Nona Song, kamu harus bersikap baik. Aku bukanlah orang yang peduli pada wanita. Kalian lepaskan aku. Meskipun kamu teriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Semakin kamu berteriak, kami semakin bersemangat. Betul, Tuan Shen sudah meminta kami untuk bermain denganmu. Kamu pergi jaga di pintu, jangan biarkan orang masuk. Setelah aku selesai, baru panggil kamu. Cepatlah. Jingnian, aku benci kamu. Tuan Shen, sekarang kita kembali ke kantor atau pergi ke rumah sakit untuk melihat Nona Kyuyan. Sial, kenapa aku harus peduli pada Song Yuan? Siapa itu? Si brengsek siapa yang berani merusak urusanku? Maaf, Tuan Shen. Aku tidak tahu itu kamu yang datang. Keluar. Tapi, Tuan Shen, bukankah kamu baru saja menyuruh kami untuk menjaga Nona Song dengan baik? Bawa dia keluar. Baik, Tuan Shen. Song Yuan, lihatlah dirimu sekarang. Kau terlihat sangat cabul. Sungguh menjijikan. Aku bisa seperti ini semua karena kamu. Diam, ini semua adalah akibatmu. Kau berhutang pada Nuan Yang. Aku ingin kau merasakannya. Sungguh menyedihkan. Apa yang kau bicarakan? Kau membenciku, tapi tidak membunuhku. Apakah itu tidak menyedihkan? Jika kau benar-benar yakin bahwa Nuan yang mati karena aku, berikan aku kematian yang cepat. Mati, terlalu murah untukmu. Aku tidak ada kata-kata. Bukankah kamu memohon agar aku melepaskanmu? Sekarang aku memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Dalam waktu 3 bulan, selama kamu mengisi kartu ini, dengan 3 juta, aku akan melepaskanmu. Sepakat. Tuan Shen, apakah kamu akan membiarkan Nona Song pergi? Biarkan dia pergi. Aku ingin lihat, setelah meninggalkanku, apa yang bisa dia lakukan. Bagaimana dengan Gu Xian? Ketua Gu sudah datang untuk menuntut orangnya.
biarkan dia juga pergi. Aku akan segera menelepon untuk membebaskan mereka. Bagaimana aku mulai menjadi lembut pada Song Yuan? Untuk apa kamu kembali? Ayah, ini rumahku. Kalau aku tidak kembali ke sini, aku harus pergi kemana? Terserah kamu mau pergi kemana. Tapi kamu tidak boleh di sini. Ayah, kenapa? Aku kan anakmu. Keluarga Song, sekarang semua proyek bergantung pada dana yang disediakan oleh keluarga Shen. Aku tidak bisa membuat Shen Jingnian marah. Sebaiknya kamu segera pergi. Nanti jangan hubungi aku lagi dan jangan datang ke sini. Anggap saja aku bukan ayahmu. Ayah, aku mohon, jangan usir aku. Urus saja dirimu sendiri. Ayah, ku mohon buka pintunya. Jangan tinggalkan aku. Sekarang, aku harus pergi kemana? Tuan Muda, tubuhmu belum pulih sepenuhnya, tapi kamu malah pergi menemui Nona Song. Jika Tuan Besar tahu, pasti dia akan marah lagi. Biarkan saja dia marah. Dulu, jika bukan karena kakek melarangku untuk melamar keluarga Song, tidak akan ada Shen Jingnian. Tapi itu sudah berlalu, Tuan Muda. Sekarang kamu malah disakiti oleh Nona Song. Sudah cukup. Nanti, jangan bahas lagi masalah ini. Baik, Tuan Muda. Halo, Xian, ada apa? Yuan, kamu di rumah? Aku tidak di rumah. Lalu kamu di mana? Aku di hotel. Kirimkan alamat hotelnya padaku, aku akan menemuimu. Tidak usah, aku ingin sendiri sebentar. Kamu sendirian, aku khawatir. Aku hanya ingin melihatmu sebentar. Setelah itu aku akan pergi. Baiklah. Antarkan aku ke hotel. Baik. Silakan masuk dulu. Baik. Yuan, kamu apa kabar? Sekarang aku benar-benar tidak punya apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Jangan terjebak dalam jalan buntu. Di sekelilingmu, tidak hanya ada dirimu sendiri. Lalu, aku masih punya apa? Shen Jingnian hanya memikirkan bagaimana menyiksaku. Ayahku juga tidak mau padaku. Aku seperti ini. Masih tersisa apa? Kamu masih punya aku. Tidak bisa. Shen Jingnian bisa melukaimu kali ini. Lain kali mungkin dia akan membalas dengan lebih gila. Jangan biarkan aku membantumu. Sekarang kamu ingin melakukan apa? Dalam waktu 3 bulan, selama kamu mengisi kartu ini dengan 3 juta, aku akan melepaskanmu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Apakah kamu benar-benar tidak butuh bantuanku? Kamu sendirian. Benar-benar tidak perlu. Aku percaya aku pasti bisa keluar dari kesulitan ini. Baiklah. Tapi jika ada kesulitan, beritahu aku. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Mengerti? Aku mengerti. Jadi, jangan khawatir. Baiklah. Yuan, tunggu sampai sayapku lebih kuat. Aku pasti akan merebutmu dari tangan Shen Jingnian. Halo, selamat pagi. Apakah kalian sedang mencari pegawai ekspor? Ya, Nona. Aku ingin melamar. Baik, aku akan kirimkan alamat. Wawancara dijadwalkan pukul 2 siang. Apakah kamu bisa datang? Bisa. Baik, kita bertemu sore ini. Oke.
Aku pasti harus lulus wawancara ini. Nona Song, pengalaman kerja kamu kenapa kosong? Karena ada beberapa perubahan, jadi aku tidak bekerja. Tapi jurusan kuliahku adalah perdagangan internasional. Sangat sesuai dengan persyaratan, pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. Tapi persyaratan kami adalah memiliki pengalaman 1 tahun. Nona Song, kamu bisa pulang dan tunggu pemberitahuan. Nanti aku akan memberitahu hasil wawancara. Baik. Selanjutnya, silakan masuk. Tuan Shen, Nona Song hari ini pergi melamar di sebuah perusahaan perdagangan. Apakah dia diterima? Tidak. Sepertinya perusahaan itu tidak berniat untuk mempekerjakan Nona Song. Tunggu sampai aku selesai kuliah dan kembali, aku akan melamar di Shen. Saat itu, kamu harus menerimaku. Tuan Shen? Tunggu sampai kamu kembali. Beritahu perusahaan itu untuk mempekerjakan Nona Song. Halo, siapa ini? Nona Song, saya adalah HR yang mewawancarai kamu sore ini. Selamat kamu lulus wawancara di perusahaan kami. Silakan datang ke kantor sebelum jam 9 pagi besok. Baik, terima kasih. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Jingnian, kakak, kamu sudah kembali. Kenapa kamu datang dari rumah sakit? Aku merasa rumah sakit terlalu membosankan. Jadi aku datang untuk melihat ibu. Aku yang menyuruh Xiaoyan datang ke sini. Kamu sibuk di perusahaan. Nuan yang sudah meninggal 3 tahun. Sekarang aku melihat Xiaoyan. Hatiku terasa lebih baik. Ibu, Xiaoyan adalah Xiaoyan. Tapi dia bukan Wan yang kedua. Kakak Jingnian, aku tidak pernah berpikir untuk menggantikan kakak. Aku hanya mengagumi kakak karena memiliki keluarga yang mencintainya seperti kalian. Berbeda dengan aku. Aku lahir seperti dandelion, melayang tanpa rumah. Anak ini, apa yang kamu katakan? Kamu dan Nuan Yang adalah saudara kembar. Tentu saja aku juga akan mengasihimu seperti anakku sendiri. Kalian semua adalah anak-anakku. Bu Shen, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak bisa? Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Tidur di kamar Nuan Yang. Anggap ini sebagai rumahmu. Apa kamu masih merasa asing? Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa mengekspresikan kebahagiaanku. Bagaimana aku bisa merasa asing dengan Bu? Mendapatkan kasih sayang Bu adalah keberuntungan terbesarku dan kakakku seumur hidup. Keberuntungan terbesar. Anak ini, aku suka mendengar kata-katamu. Kakak Jingnian, jadi apakah aku bisa tinggal di sini? Jika kamu ingin tinggal, silakan. Nona Song, saya lupa memberitahumu kemarin. Posisi sales sudah terisi semua. Hanya tersisa posisi kebersihan. Gajinya sama dengan sales. Semuanya 1 juta. Apakah kamu mau melakukannya? Kebersihan? Iya. Jika kamu tidak mau menerima, kamu bisa pergi sekarang. Saya mau. Kalau begitu, ganti pakaianmu dan mulai bekerja. Bersihkan dengan cepat. Nanti ada klien besar yang akan datang. Baik. Song Yuan baru pergi beberapa hari. Kamu sudah bekerja sebagai petugas kebersihan. Kau sangat takut padaku sekarang. Melihatku saja sudah lari. Tidak ada, Tuan Shen. Kau salah paham. Salah paham? Aku lihat beberapa hari ini kau tampak baik-baik saja. Hampir lupa bahwa kau memikul sebuah nyawa. Aku tidak. Tuan Shen, ruang rapat sudah disiapkan. Aku akan membawamu ke sana. Bawa jalan, kau juga ikut. Jika Tuan Shen menyuruhmu ikut, ikuti saja. Jangan buang waktu. Bos masih menunggu? Baik. Tuan Shen, kerjasama kali ini sangat beruntung Anda hadir. Sungguh membuat perusahaan kami terhormat. Kerjasama itu baik. Saya punya satu permintaan.
Apa permintaannya? Tuan Shen, silakan sampaikan. Dalam kerja sama kali ini, saya ingin dia ikut serta. Tuan Shen, apakah Anda bercanda? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Apa yang dia mengerti? Apa yang saya katakan, saya tidak ingin mengulanginya. Ya, semua salah saya. Tuan Shen, Anda yang baik hati. Siapa yang Anda ingin ikut? Saya akan mengizinkannya. Mari kita tanda tangani kontrak. Oh. Saya sangat menantikan kejutan yang akan Anda berikan. Tuan Shen, tunggu sebentar. Saya akan mengantarkan Anda. Proyek kali ini melibatkan dana hingga 50 juta. Sedikit saja kelalaian akan menghadapi ganti rugi yang besar. Kamu, apakah ada yang membuat Tuan Shen marah? Saya juga tidak tahu. Lebih baik kamu berhati-hati. Klien besar seperti ini tidak mudah untuk ditangani. Baik, saya mengerti. Halo, ada apa, Xian? Yuan, apakah kamu punya waktu malam ini? Saya akan pergi ke luar negeri besok. Ingin mengajakmu makan malam. Besok pergi ke luar negeri? Kenapa pergi begitu tiba-tiba? Sudah diatur sebelumnya. Baik, kirimkan alamatnya padaku. Saya akan ke sana sekarang. Baik. Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke luar negeri? Sebenarnya tidak tiba-tiba, perjalanan ke luar negeri sudah diatur tahun lalu. Tapi saya ingin menunggu kamu kembali. Jadi saya menundanya sampai sekarang. Saya yang membuatmu terpaksa. Semua ini adalah keinginan saya. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Kapan kamu kembali? Mungkin segera, atau mungkin beberapa tahun. Semoga perjalananmu lancar. Apakah kamu mau ikut bersamaku? Saya tidak bisa pergi. Shen Jingnian tidak akan membiarkanku. Saya tidak bisa membuatmu terpaksa lagi. Saya tidak takut kamu membuatku terpaksa. Cukup, kamu tenang saja pergi ke luar negeri. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa berteman. Baik. Kamu yakin Song Yuan tinggal di hotel ini? Ya, Tuan Shen. Kirimkan nomor kamarnya padaku. Song Yuan. Melihatku langsung lari. Apa kamu dan Gu Xian melakukan sesuatu yang mencurigakan? Tuan Shen, saya dan Xian tidak ada apa-apa. Jangan sembarangan menuduh orang. Menuduh? Kalau begitu, coba jelaskan kenapa kamu terus-menerus mendekati Gu Xian. Apa itu hanya untuk uang? Apa saya terlihat begitu materialistis di matamu? Kalau bukan, lalu apa? Tuan Shen, lepaskan Yuan. Kau pincang. Berani sekali kau membentakku. Pergi. Lepaskan aku. Maaf Tuan, Tuan Shen memerintahkan tidak boleh ada yang masuk hotel. Dengan alasan apa? Bersihkan jalan. Tuan Shen adalah pemilik hotel kami. Saya hanya mengikuti perintah bos. Mohon pengertian, Tuan. Jika hari ini saya tidak datang, apakah kamu dan Gu Xian sudah berhubungan? Saya tidak. Lepaskan aku. Sakit. Sakit? Nanti saya akan tunjukkan apa yang lebih sakit. Apa yang ingin kamu lakukan? Perlu saya ingatkan kamu? Siapa dirimu? Saya ingat. Tidak perlu diingatkan oleh Tuan Shen. Saya seorang pembunuh. Saya adalah orang malang yang keluar dari penjara. Saya tidak ada apa-apa. Bukankah kamu selalu bilang tidak membunuh? Kenapa sekarang mengaku? Jika mengaku bisa membuatku lebih baik, maka saya bersedia mengikuti kehendakmu. Mengakui fakta pembunuhan ini? Song Yuan, sekarang kamu begitu lemah. Di mana kebanggaan dan harga dirimu? Apa arti harga diri?
Sejak 3 tahun lalu, saat kamu mengirimku ke penjara, saya sudah tidak memiliki apa-apa. Apakah kamu menyalahkanku? Bagaimana saya berani menyalahkan Tuan Shen? Semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Orang sepertiku tidak punya martabat, juga tidak memiliki harga diri. Saya adalah orang malang, seperti semut yang diinjak, seperti domba yang disembelih. Saya bukan diri saya yang dulu. Tuan Shen, tolonglah, berikan saya satu jalan hidup. Apakah kamu sekarang hanya bisa berlutut? Lalu, Tuan Shen, apa yang harus saya lakukan? Keluar. Terima kasih, Tuan Shen. Apakah ini benar-benar Song Yuan yang saya kenal? Tuan Shen, di seluruh Yuncheng kecuali saya, tidak ada wanita yang layak untukmu. Apakah kamu tidak ingin mempertimbangkan untuk menyukaiku? Dengan dasar apa kamu merasa layak? Karena saya adalah Song Yuan, yang bisa berdiri sejajar denganmu, Song Yuan yang berdiri di sampingmu. Kamu tidak tahu, 3 tahun yang lalu, Song Yuan adalah putri keluarga Song. Karena menyebabkan kematian adik Tuan Shen, dia dipenjara selama 3 tahun. Tahun ini baru dibebaskan. Benarkah? Awalnya saya ingin menolak dia, tapi bos memerintahkan untuk menerimanya. Sangat benar. Saya curiga Tuan Shen jelas-jelas ingin dia terlibat dalam proyek ini, hanya untuk menjatuhkannya. Itu juga sudah sepantasnya. Siapa suruh dia menyebabkan kematian adik Tuan Shen? Apakah kalian melihat dengan mata kepala sendiri saya membunuh seseorang? Saya jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Mengapa di mata semua orang, saya dianggap sangat jahat? Nuan Yang, saya sangat iri padamu. Tidak perlu hidup seberantakan saya. Song Yuan. Song Yuan, hari ini adalah hari peringatan kakakku. Kau masih punya muka untuk datang. Jangan sembarangan menuduh. Kematian Nuan, yang tidak ada hubungannya denganku. Kau bilang tidak ada hubungannya, lalu jadi tidak ada? Sudah 3 tahun di penjara. Kau benar-benar tidak ada kemajuan? Tidak heran Jing Nian sangat membencimu. Terserah, kau mau bilang apa? Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Bagaimana rasanya punya 1 ginjal? Pasti tidak enak, kan? Bagaimana engkau bisa tahu tentang hal ini? Nona Song, apakah kau benar-benar membenci kakakku? Bahkan aku pun tidak kau biarkan. Apa yang kau bicarakan? Song Yuan, lepaskan Xiaoyan. Saya tidak mendorongnya, dia yang sengaja jatuh. Hari ini adalah hari peringatan Nuan Yang. Kau di depan kuburnya. Masih mau mengganggu adiknya? Song Yuan, apakah hatimu dimakan anjing? Jing Nian tidak apa-apa. Mungkin Nona Song benar-benar tidak sengaja saya mendorong. Mungkin melihatku mengingat kakakku. Tidak bisa mengendalikan emosiku. Kau berbicara omong kosong, saya tidak... Jing Nian. Tidak apa-apa. Jangan takut, aku ada di sini. Hari ini aku akan membalas untukmu. Hei, Tuan Shen, ada yang bisa saya bantu? Bersihkan tempat malam ini. Baik, Tuan Shen. Kau kan suka uang. Malam ini, aku akan membawamu untuk menghasilkan banyak. Tuan Shen, tolong lepaskan kami berdua. Anda seorang tokoh penting, kami benar-benar tidak berani mengusik Anda. Benar, Tuan Shen. Tolong ampuni kami. Aku baru-baru ini mendengar perusahaan kalian berdua sedang mengalami kesulitan keuangan. Siapa yang minum di sini malam ini? 1 orang dapat 10 juta. Tuan Shen, kami menghormati Anda. Minuman ini, kapan kalian akan menuangkannya padanya? Kapan kalian akan pergi dengan uang? Saya tidak bisa minum alkohol. Kenapa diam saja? Saya tidak bisa minum alkohol. Paksa dia minum. Kalian lepaskan saya. Saya tidak bisa minum alkohol. Kami hanya menjalankan perintah. Kau hanya perlu kooperatif dengan kami. Minum 2 kotak alkohol ini.
Saya tidak mau minum. Minum yang dihormati. Tidak mau minum akan dihukum. Jangan salahkan saya. Jingnian, kakak, apakah apa yang kita lakukan ini terlalu berlebihan? Apa? Nona Song membunuh kakakku. Benar-benar ada alasan lain? Dia sendiri yang kejam. Siapa yang bisa disalahkan? Jika jiwa kakak ada di surga, kalau dia melihatmu telah melakukan semua ini untuknya, pasti sangat terharu. Seandainya kakak masih hidup, Iya, seandainya Nuan yang masih hidup, akan lebih baik. Jika bukan karena Song Yuan, Nuan yang tidak akan mati. Yang seharusnya mati, seharusnya adalah Song Yuan. Yang seharusnya mati, seharusnya adalah Song Yuan. Kalau mau jadi pelacur, jangan buat papa nama. Kau berpura-pura baik-baik. Untuk siapa? Saya tidak. Dokter bilang saya hanya punya 1 ginjal. Saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. 1 ginjal tidak akan membuatku mati. Selama 3 tahun ini, jangan bilang tentang minum. Kau pasti sudah mencoba segalanya, kan? Kenapa berpura-pura di hadapanku? Saya tidak. Jika aku melihatmu lagi, menempel pada Gusian, aku akan membiarkanmu mengumpulkan mayatnya. aku sarankan kau cepat sadar. Secara sukarela, akhiri pernikahanmu dengan Jingnian. Jika tidak, aku jamin hari-harimu ke depan pasti lebih menyedihkan daripada sekarang. Saya tidak akan membatalkan pertunangan. Kau bisa mati dengan pikiran itu. Tunggu sampai Jingnian melihat wajah aslimu. Akhirmu belum tentu lebih baik dariku. Benarkah? Kalau begitu, kita tunggu dan lihat. Dokter, bagaimana hasil pemeriksaanku? Nona Song, kau sudah dalam tahap akhir kanker lambung. Tolong segera beritahu keluarga. Segera urus perawatan rawat inap. Dokter, apakah ini salah diagnosis? Bagaimana mungkin saya sudah tahap akhir kanker lambung? Apakah kau pernah merasakan sakit perut sebelumnya? Sebelumnya di penjara, karena tidak bisa makan, sering sakit perut sampai tidak bisa tidur. Apakah itu saatnya? Nona Song, salah diagnosis tidak mungkin terjadi. Sebaiknya engkau segera membuat rencana. Baik, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Kanker lambung tahap akhir. Apakah saya masih bisa hidup? Sekarang waktu kerja. Kau pergi kemana? Apakah kau membuat klien menunggu? Maaf, tadi pagi saya merasa sedikit tidak nyaman. Saya izin pergi ke rumah sakit. Saya tidak peduli kau pergi kemana. Kontrak proposal ini, tapi tim proposal, menghabiskan 3 hari 3 malam untuk menyelesaikannya. Sekarang cepat ambil kontrak itu, pergi ke Shen Group. Hari ini, harus mendapatkan tanda tangan Tuan Shen. Baik. Song Yuan, apakah kau benar-benar membunuh Nona Shen? Saya bilang saya tidak membunuh. Apakah kau percaya? Tapi kau sudah dipenjara selama 3 tahun, hukum tidak akan menganiaya orang baik. Apakah ada bukti yang bisa membuktikan saya membunuhnya? Waktunya tidak awal. Cepat pergi ke Shen Group, cari Tuan Shen untuk tanda tangan kontrak. Jangan buang waktu. Hukum tidak akan menganiaya orang baik. Tapi Shen Jingnian bahkan tidak memeriksa kebenaran. Hanya menyalahkan semua kesalahan padaku. Kau datang untuk apa? Hari ini saya mewakili perusahaan kami, datang untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Ini adalah kontrak proposal yang kami buat. Tolong Anda lihat. Jika ada yang perlu diubah, silakan beritahu. Buat ulang, saya tidak puas dengan ini. Kenapa? Kau bahkan belum melihatnya. Bagaimana kau tahu tidak puas? Jika kau tidak mau mengubahnya, sekarang bawa kontrak ini dan pergi. Tadi saya tidak bisa berbicara dengan baik. Maaf, tolong beritahu saya apa yang perlu diubah. Saya akan bawa kembali ke perusahaan untuk diperbaiki. Apakah saya pernah bilang untuk membawa kontrak pulang untuk diperbaiki? Maksud Anda, saya harus memperbaikinya di sini? Dalam 1 jam, saya ingin kontrak proposal yang baru. Jika tidak bisa dibuat, kontrak kali ini akan dibatalkan. Kontrak proposal ini, saya tidak terlibat sejak awal. Bagaimana mungkin, dalam 1 jam, saya bisa membuat proposal baru? Apakah kau sengaja menyusahkan saya?
Suka hatimu saja. Saya ini membantu kamu. Dengan gaji kamu sekarang dalam 3 bulan, bagaimana mungkin kau bisa menghasilkan 3 juta? Dana proyek kerja sama kali ini, hanya dari komisi saja, kau sudah bisa mendapatkan setidaknya 6 digit. Uang ini pasti lebih cepat daripada yang engkau dapatkan dari tidur. Kau tidak rugi? Apa yang kau katakan ini? Kapan saya tidur dengan orang? Tidak ada. Kalau begitu, tidurlah denganku malam ini. Proposal atau tidur, pilih satu. Saya akan membuat yang baru, kontrak proposal yang baru. Tidak akan membuat Tuan Shen kecewa. Bagus, Song Yuan, kau terhadap pekerjaan. Sebaiknya tetap tegas seperti ini. Tuan Shen, ada masalah? Rumah tua baru saja menelepon, Nyonya tua pingsan. Kapan? Baru saja. Kau awasi Song Yuan. Saya akan kembali ke rumah tua untuk melihat. Baik, Tuan Shen. Aku tidak peduli. Sekarang aku memberimu 5 juta. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Harus menghilangkan Song Yuan. Apa yang kecil ini katakan? Apa maksudnya tidak bisa? 2 tahun lalu aku hanya menggunakan 1 juta. Kau sudah mengganti ginjal Song Yuan untukku. Sekarang 5 juta aku membeli nyawanya. Kenapa tidak bisa? 2 tahun lalu, ginjal Song Yuan adalah kau yang mengirim orang untuk menggantinya. Kak Jing Nian, kapan kau kembali? Kau baru saja menelpon siapa? Teman yang bekerja sebelumnya. Teman? Ginjal Song Yuan adalah kau yang menyuruh orang menggantinya. Saya? Jika kau sudah mengganti ginjalnya, kenapa masih berbohong tentang penggantian ginjal? Kau sudah tahu, Song Yuan hanya tersisa 1 ginjal. Benar bukan? Kak Jing Nian, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin membalas dendam untuk kakak. Song Yuan memang berhutang nyawa kepada kakakmu, tapi dia tidak berhutang padamu. Kali ini, demi kakakmu, saya akan memaafkanmu. Tidak ada kesempatan kedua. Kenapa kakak bisa mendapatkan kasih sayang dan pengertian kalian, sementara saya tidak bisa? Saya tidak akan menerima nasib ini. Halo Bu, ada apa? Dengar dari pengurus rumah. Kau baru saja bertengkar dengan Xiao Yan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Dia sendiri yang melakukan kesalahan, jangan menyalahkan orang lain. Jing Nian, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Lalu, bagaimana seharusnya saya berbicara? Tidak membahas itu. Bu, bagaimana kesehatanmu? Dokter keluarga sudah datang, tidak ada yang serius. Hanya karena usia, perlu istirahat. Syukurlah. Saya akan pulang nanti setelah kerja untuk melihatmu. Saya tidak peduli denganmu dan Xiao Yan. Apapun yang membuat kalian bertengkar, kau harus menjaga perasaan Wanyang. Saling menjaga dia. Bu, saya ada urusan, saya tutup dulu. Baiklah, kita bicarakan ini lain kali. Kau sibuk dulu. Tuan Shen, tolong lepaskan saya. Tuan Shen, saya ada urusan denganmu. Apa urusannya? Saya ingin membahas tentang cinta. Bisakah kau membantuku? Tidak bisa. Song Yuan, apa kulit wajahmu terbuat dari apa? Saya sudah bilang berkali-kali tidak suka padamu. Apakah telingamu tuli? Tidak suka padaku? Kalau begitu, saya akan coba lagi besok. Cinta seringkali terjadi dalam sekejap. Tidak masalah, saya bisa menunggu. Kenapa engkau begitu gigih? Apakah kau sangat menyukaiku? Kau adalah orang yang paling saya suka di dunia ini. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kau adalah keberadaan yang tak tergantikan. Tuan Shen, maafkan saya tidak sengaja tertidur. Apakah engkau begitu takut padaku? Tidak. Di mana rencana yang kuinginkan? Ini adalah rencana yang saya buat ulang. Silakan diperiksa. Ada apa? Jing Nian, sudah pulang kerja? Ada apa? Tentang siang tadi, saya yang salah, tidak seharusnya menipumu. Sekarang saya sudah menyadari kesalahan. Saya sudah menyiapkan makan malam. Maukah kau menemaniku makan? Anggap saja demi kakak.
Baik, Saya akan menunggu engkau kembali. ikuti saya. Tuan Shen, lepaskan saya. Kau mau membawaku kemana? Tunggu sebentar, engkau akan tahu. Setelah Jingnian kembali dan makan malam ini, jika kita sudah berbagi tempat tidur, saya bisa dengan sah menjadi Nyonya Shen. Kenapa engkau membawanya kembali? Saya membawanya sekalian. Kau membawanya kembali. Lalu, bagaimana dengan kakakku? Dia adalah pembunuh kakakku. Kau tidak lupa, kan? Saya tidak lupa. Saya sudah bersumpah di depan makam Nuanyang. Seumur hidup ini, saya tidak akan membiarkan Song Yuan hidup dengan baik. Mari makan dulu, makanannya hampir dingin. Song Yuan, hari ini kau jatuh ke tanganku. Saya tidak akan membiarkanmu hidup dengan baik. Kak Jingnian, cobalah ini. Saya dengar dari ibu, kau suka makan ini, jadi saya membuatnya khusus untukmu. Tidak perlu disuapi untukku. Kau makan saja. Nona Song, saya selalu ingin tahu, 3 tahun yang lalu, kenapa kau mencari orang untuk mencemari kakakku? Apakah kau sangat membencinya? Saya tidak pernah mencari orang untuk mencemari Nuanyang. Malam saat dia pergi ke bar, dia meneleponku, tapi saya tidak mengangkatnya. Dia adalah sahabat terbaikku. Bagaimana mungkin saya bisa menyakiti dia? Jadi maksudmu, semua orang salah paham padamu? Kakakku diperkosa dan dicemari, itu adalah kesalahannya sendiri. Kakakku diperkosa dan dicemari, itu adalah kesalahannya sendiri. Cukup. Apakah kita tidak bisa makan dengan tenang? Jingnian, maaf, saya tidak bermaksud. Tidak perlu dijelaskan. Makan malam ini cukup sampai di sini. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, tapi Jingnian, kenapa kau tidak percaya satu kata pun? Apakah aku benar-benar harus mati untuk membuktikan ketidakbersalahanku, baru kau akan percaya padaku? Kalian segera datang ke rumah Shen, bawa orang itu pergi, efek obatnya segera terasa. Kalian sebelumnya, bagaimana kalian memperkosa Nuanyang? Sekarang lakukan hal yang sama pada Song Yuan, mengerti? Nona Qiu, kau benar-benar wanita paling kejam yang pernah saya temui. 3 tahun yang lalu, kau menyewa kami untuk memperkosa kakakmu sendiri. Sekarang kau kembali mencari kami. Di mana letak kebengisanmu? Di mana saya kejam? Kalau mau disalahkan, salahkan nasib mereka. Siapapun yang menghalangiku, layak untuk mati. Kalian segera datang. Saya susah payah mengusir pelayan. Jangan buang-buang waktuku. Saya pergi lihat dulu. Apakah obatnya sudah mulai bekerja? Kami segera datang. Song Yuan. Kau mau membawanya kemana? Jingnian, kenapa engkau bisa? Saya tanya sekali lagi. Kau mau membawa Song Yuan kemana? Saya lihat Song Yuan sudah tertidur. Siapkan, panggil orang untuk mengantarnya pulang. Nona Qiu, cepat buka pintunya. Kami sudah datang. Siapa yang datang? Saya tidak tahu. Jangan keluar. Kau takut apa? Siapa yang ada di luar? Jingnian, saya mohon padamu. Jangan keluar, ya. Bersihkan jalan. Tuan Shen, kami dari ruang pengawasan. Ada 2 pria asing. Menyusup diam-diam dari taman. Sekarang mereka sudah kami kendalikan. Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bawa mereka pergi. Interogasi dengan baik. Baik, Tuan Shen. Jaga Nona Qiu dengan baik. Tanpa perintah saya, dia tidak boleh keluar dari kamar. Baik, Tuan Shen. Sudah 1 jam ini, kenapa dia belum bangun? Nona Song telah mengonsumsi obat bius ini sangat kuat. Orang normal akan pingsan setengah hari. Apalagi kondisi tubuh Nona Song sekarang sudah sangat buruk. Hampir bisa mengancam jiwa. Mengancam jiwa? Apa yang terjadi padanya? Saat ini belum bisa dipastikan. Situasi spesifik harus menunggu hasil. Pemeriksaan lengkap Nona Song baru bisa ditentukan. Berapa lama lagi? 3 jam lagi. Tapi kondisi tubuh Nona Song sangat tidak baik. Kau juga harus bersiap-siap. Baik. Kalau begitu, Tuan Shen tidak ada urusan lain.
Saya pergi dulu. Nanti kalau hasilnya keluar, saya akan datang memberitahu. Song Yuan, bagaimana ini? Sepertinya saya semakin tidak mengerti diri saya sendiri. Ada apa? Tuan Shen, kami mendapatkan beberapa informasi dari kedua orang itu, tapi apa? Kenapa engkau ragu-ragu? Katakan saja. 3 tahun yang lalu di bar, orang-orang itu memperkosa Nona Nuanyang. Itu juga mereka. Apa yang kau katakan? Mereka sepakat mengatakan bahwa Nona Chiu membayar mereka untuk melakukan ini. Jaga Nona Qiu. Aku akan kembali sekarang. Baik, Tuan Shen. Kak Jingnian. Orang-orang yang memperkosa kakakmu, apakah kau yang menyuruh? Bukan aku. Bagaimana mungkin aku menyuruh orang untuk membunuh saudara perempuanku sendiri? Kedua orang itu sudah mengaku. Apakah kamu masih mau berbohong? Jingnian, mereka memfitnahku. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Selama ini, saudariku setiap bulan selalu mengirimkan uang untuk biaya hidupku. Aku ingat semua kebaikannya. Bagaimana mungkin aku menyuruh orang untuk mencelakainya? Kalau kamu tahu saudarimu baik padamu, mengapa kamu masih bisa begitu kejam? Aku tidak. Tidak masalah jika kamu tidak berbicara. Sekarang ada petunjuk. Aku akan mengirim orang untuk menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya kebenaran akan terungkap. Jika hari itu benar-benar datang, apa yang akan kamu lakukan? Jika hari itu benar-benar datang, aku akan membuatmu membayar untuk Nuanyang. Lalu bagaimana dengan Song Yuan? Dia tidak bersalah. Nona Song, Anda sudah bangun? Sudah berapa lama aku tidur? Hampir 1 hari 1 malam. Nona Song beruntung sekali. Tuan Shen semalam berada di ruang rawat, menjagamu sepanjang malam, baru meninggalkan pagi ini. Nona Song, Anda istirahat dulu. Saya akan memanggil dokter sekarang. Tunggu sebentar, jangan dulu panggil dokter. Tubuhku tidak ada masalah besar, hanya ingin tidur sebentar. Panggillah dia nanti saja. Baik, saya akan memeriksa pasien di ruangan lain. Tidak akan mengganggu istirahat Anda. Terima kasih. Aku harus pergi sebelum Shen Jingnian datang, atau akan terlambat. Mana Song Yuan? Nona Song baru saja sedang beristirahat di ruang rawat. Tuan Shen, hasil pemeriksaan Nona Song sudah keluar. Anda sebaiknya melihat ini dulu. Kanker lambung stadium lanjut. Anda yakin ini hasil pemeriksaan Song Yuan, bukan tertukar? Sangat yakin. Kami tidak mungkin salah mengambil lembar pemeriksaan pasien. Kanker lambung stadium lanjut bisa disembuhkan. Jika kooperatif dalam pengobatan, masih bisa hidup 1-3 tahun. Jika tidak kooperatif dalam pengobatan, hanya tersisa 3 bulan. Berapa lama maksimal dia bisa hidup? Dengan tingkat medis, saat ini tidak bisa disembuhkan. Upaya terbesar kami hanya untuk mengurangi penderitaan pasien dan membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Atur pengobatan. Aku akan segera membawanya kembali. Baik, Tuan Shen. Cari lokasi spesifik Song Yuan. Sekarang, aku ingin menemuinya. Tuan Shen, saya sudah menemukan Nona Song Yuan kembali ke hotel tempatnya menginap sebelumnya. Suruh orang hotel mengawasinya. Aku segera datang. Song Yuan, kamu begitu tidak ingin menemuiku sampai bersembunyi di sini? Tidak. Ikut aku kembali ke rumah sakit. Aku tidak mau. Song Yuan, aku sudah baik padamu ya. Shen Jingnian, lepaskan aku. Tuan Shen, kumohon padamu, kumohon lepaskan aku.
Aku benar-benar tidak mencelakai Nuanyang. Song Yuan, tulangmu begitu lemah, begitu suka berlutut. Bangun. Kali ini aku mencarimu, bukan karena Nuanyang. Bukan karena Nuanyang. Kalau begitu karena apa? Kamu benar-benar ingin mengurungku di rumah sakit? Soal kanker lambungmu stadium lanjut. Mengapa tidak memberitahuku? Mengapa aku harus memberitahumu? Memberitahumu akan membuatmu melepaskanku? Jika kamu memang membenciku begitu dalam, bunuh saja aku langsung. Jika kamu takut tanganmu kotor, aku bisa bunuh diri sendiri. Jangan bicara seperti itu. Ikut aku kembali ke rumah sakit. Tuan Gu, selamat datang kembali. Selama aku di luar negeri, bagaimana keadaan Yuan? Selama Anda di luar negeri, untuk akuisisi saham, Shen Jingnian setiap hari mengirim orang untuk mengawasi Nona Song. Saat ini Nona Song masih di rumah sakit, belum keluar. Shen Jingnian memang gila. Tuan muda, Dewan Direksi perusahaan sudah berkumpul. Sekarang menunggu Anda di atas. Kita naik sekarang. Baik. Sore ini tolong atur, aku ingin bertemu Shen Jingnian. Baik, Tuan Gu. Kamu sekarang mogok makan untuk protes padaku? Tidak protes. Hidup dan mati sudah tidak penting lagi bagiku. Aku tidak punya kesabaran. Kuasar kamu patuh. Buka mulutmu. Aku tidak ingin minum. Kamu tidak ingin, tapi tetap harus. Bukankah tulangmu sangat lemah? Mengapa kali ini tidak mau tunduk padaku? Penting atau tidaknya tunduk? Di mata Tuan Shen, aku ini pembunuh, bukan? Halo, ada apa? Tuan Shen, pemimpin baru Gu, ingin bertemu Anda pukul 5 sore. Siapa pemimpin baru Gu? Anak haram kepala keluarga Gu, Gu Xian. Suruh dia menunggu di kantor. Baik Tuan Shen. Ada kabar baik untukmu? Kabar baik apa? Gu Xian sudah kembali. Xi, Yan, akhirnya kembali. Kamu kooperatif dengan pengobatan dokter. Aku akan membawa Gu Xian menemuimu. Bagaimana? Baik. Habiskan bubur ini, aku kembali ke kantor. Tuan Shen, lama tidak berjumpa. Kenapa? Setelah keluar negeri, kakimu tidak lumpuh lagi? Memang tidak pernah lumpuh. Waktu itu hanya untuk menutupi ketajaman, mencari kesempatan untuk bangkit. Menginjak-injakku agar Gu, pesaing lain lengah, Gu Xian. Rencanamu cukup bagus. Sebaik apapun rencanaku, tidak akan sebaik Tuan Shen. Bicara langsung saja, kali ini aku datang untuk Yuan. Aku tidak mungkin membiarkanmu membawa pergi Song Yuan. Jangan bermimpi. Kamu tidak mencintainya, tapi tidak mau melepaskannya. Kamu benar-benar ingin memaksanya. Sampai mati baru puas? Aku tidak. 3 tahun lalu, kamu tanpa pikir panjang memasukkan Yuan ke penjara, dikurung selama 3 tahun. Sekarang laki-laki paksa, menahannya untuk disiksa. Kamu tidak ingin memaksanya mati. Lalu apa ini? Cinta? Kamu itu apa? Ini urusanku dengan Song Yuan, bukan urusanmu. Tidak perlu orang luar ikut campur. Aku tidak peduli engkau setuju atau tidak. Meskipun Gu mulai sekarang bermusuhan dengan Shen, aku tetap akan mengambil Yuan dari sampingmu. Song Yuan sudah stadium akhir kanker lambung. Apa yang kau katakan? Mana mungkin? Aku akan membawamu menemuinya. Aku hanya memberimu waktu 10 menit. Dalam 10 menit, kamu harus membujuknya untuk kooperatif dengan pengobatan. Tuan Shen, sekarang engkau sepertinya meminta bantuanku secara tidak langsung. Kau bisa memilih untuk tidak bertemu. Aku punya banyak cara untuk membuatnya menerima pengobatan. Jika engkau benar-benar punya nurani, demi kebaikan Yuan, jangan memaksanya.
Yuan, Xian, kakimu sudah bisa berdiri? waktu itu cuma patah kaki, masih bisa disambung, jadi sudah sembuh. Syukurlah, kakimu tidak apa-apa sudah bagus. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan pernah tenang seumur hidup. Kamu ini, jangan segala sesuatu selalu kau tanggung sendiri. Mengerti? Aku mengerti. Kamu, bagaimana keadaanmu? Masih seperti biasa, cuma sedikit masalah kecil, jangan khawatir. Shen Jingnian sudah menceritakan padaku tentang kanker lambungmu. Kau masih ingin menyembunyikannya dariku? Aku tidak bermaksud menyembunyikan. Aku hanya tidak ingin urusanku membuat orang di sekitarku repot. Aku tidak ingin merepotkan siapapun. Yuan, bagaimana bisa engkau berpikir begitu? Apapun yang terjadi, selama itu tentangmu, bagiku tidak akan pernah menjadi beban. Tapi? Tidak ada tapi-tapian. Yuan, yang seharusnya engkau lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan dokter dan hidup dengan baik. Hidup lebih penting dari segalanya. Tapi aku tidak tahu apa makna hidup ini. Dulu aku selalu takut akan mati sendirian, seperti ibuku, tapi sekarang kematian bagiku lebih terasa seperti pembebasan. Yuan, tidak akan begitu. Kapanpun dan dimanapun, apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Tidak akan membiarkanmu sendirian. Dulu Shen Jingnian menuduhku membunuh Shen Nuanyang. Aku berusaha keras menjelaskan hanya untuk membuktikan kebenaran. Tapi sekarang aku menyesal. Seharusnya aku langsung mengakui. Dengan begitu, yang dia berikan padaku bukan 3 tahun penjara, tapi hukuman mati. Dengan begitu, yang dia berikan padaku bukan 3 tahun penjara, tapi hukuman mati. Kematian Shen Nuan yang bukan kesalahanmu. Tidak ada yang akan percaya padaku. Menangislah kalau ingin menangis. Kau punya sesuatu di hati, mengapa tidak mengatakannya padaku? Bicara, kau bisu, baru saja kau tertawa-tawa dengan Gusian. Kau ingin aku mengatakan apa? Aku mengakui, aku membunuh Shen Nuan yang aku sudah bersalah. Kau ingin aku mengatakan apa? Aku mengakui aku membunuh Shen Nuan yang aku sudah bersalah. Kematian Nuan. Yang ada kesalahpahaman, setelah diselidiki, aku akan mengembalikan keadilanmu. Shen Jingnian, kita tidak mungkin berdamai seumur hidup. Kau sebenarnya mau apa? Baru mau melepaskannya? Aku tidak mungkin membiarkanmu membawanya pergi. Shen Jingnian, kau benar-benar rendah. Halo ibu, ada apa? Jingnian, cepat pulang. Xiao. Yan bunuh diri dengan menelan obat tidur. Aku segera pulang. Song Yuan seumur hidup adalah perempuanku. Jangan bermimpi. Kakak Jingnian. Apa sebenarnya yang terjadi? Engkau memperlakukannya seperti tahanan. Mengurung Xiaoyan di kamar. Siapa orang normal yang bisa bertahan dengan perlakuanmu? Dia sendiri yang berbuat salah. Jangan salahkan orang lain. Dia salah apa? Tanyakan pada yang sendiri. Xiaoyan, apa kesalahan yang kau perbuat sampai membuat Jingnian marah? Akuilah kesalahanmu dengan jujur. Maka masalah ini akan berlalu. Mengapa engkau menyusahkan diri sendiri? Bibi, aku. Ada apa denganmu? Anak ini, katakan sesuatu ingin membuatku mati khawatir. Preman yang melukai Nuan yang adalah orang yang dicari Xiaoyan. Apa? Mereka yang dulu melukai Nuan Yang adalah orang yang kau cari? Bukan begitu, Bibi. Dengarkan penjelasanku. Sekarang bukti saksi ada di tanganku. Tunggu sampai asistenmu mengumpulkan semua bukti fisik tahun itu. Bukti sudah kuat. Kau tidak bisa tidak mengakuinya. Hatimu begitu jahat. Nuan Yang kan kakak kandungmu. Sejak dia dibawa keluar dari panti asuhan, kami sudah bukan saudara lagi. Kau bicara sembarangan? Apa salahku? Keluarga Shen kaya dan berkuasa. Mengapa hanya membawa dia, bukan aku?
Dia menjadi anak kesayangan. Kenapa aku harus direndahkan? Kau terhadap keluarga Shen punya dendam begitu besar. Aku membenci kalian semua. Bibi, bukankah kau setiap bulan mengirimiku camilan dan pakaian? Bahkan di hari ulang tahunku selalu mengirim kado. Kau jelas menyukaiku. Mengapa tidak mau mengadopsiku? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah mengirim apapun ke panti asuhan. Tidak mungkin. Padahal setiap bulan tanda tangan paket selalu dengan namamu. Aku tidak pernah mengirimkan apapun padamu. Kau tidak salah ingat? Tidak mungkin. Hal seperti ini. Mana mungkin aku salah ingat? Jelas kau tidak mau mengakui. Aku dan kakak persis sama. Mengapa hanya dia yang diadopsi? Ini... Tidak perlu bertanya lagi. Saat Nuan yang meninggal, aku menyuruh orang memeriksa semua rekening miliknya. Menemukan setiap bulan ada satu rekening untuk taksi ke panti asuhan. Setiap kali kami membelikannya sesuatu, dia akan membeli 2. Apa maksudmu? Awalnya aku juga tidak mengerti mengapa Nuan yang melakukan ini. Tapi sekarang kupahami, dia melakukan semua ini semata-mata untuk adik yang tidak berperasaan ini. Tidak mungkin dia. Shen Nuan yang dari awal sampai akhir selalu egois, menjadi adiknya, membuatku muak. Dulu Nuan yang selalu memujimu di depanku, mengatakan dia punya adik yang baik dan manis. Tapi sekarang lihatlah dirimu. Apa yang membuatmu layak menjadi adik perempuannya? Waktu kalian datang ke panti asuhan, dialah yang membohongiku, mengajakku bermain sembunyi-sembunyian sehingga aku kehilangan. Saat aku kembali, kalian sudah menyelesaikan prosedur adopsi dan membawanya pergi. Hanya karena ini kau membencinya sampai sekarang. Bahkan setelah dewasa, hal pertama yang kau lakukan adalah mencari preman. Untuk merusak nama baiknya, itu salahnya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Aku tidak membela diri, aku hanya mengatakan fakta. Kau kira kakakku benar-benar sepolos itu? Apa maksudmu? 3 tahun lalu, justru kakakku yang menyuruhku mencari preman untuk menghancurkan Song Yuan. Tapi hari itu, Song Yuan tidak datang. Para preman itu sudah menelan obat sehingga mengira dia Song Yuan. Tidak mungkin Nuan yang kubesarkan sendiri. Dia tidak mungkin melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan. Bibi, masih banyak hal yang tidak kau tahu. Maukah kuceritakan satu persatu? Ibu, biar aku antarkan ibu kembali ke kamar. Aku yang akan menyelesaikan ini. Baik. Kalian tidak membiarkanku baik-baik. Aku juga tidak akan membiarkan kalian baik-baik. Shen Jingnian, jika memang ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kau mau kemana? Kemanapun tidak ada hubungannya denganmu. Tolong Tuan Shen minggir, kau menghalangi jalanku. Saat aku berbicara baik-baik denganmu, jangan sampai melewati batas toleransiku. Lalu bagaimana? Kau ingin seperti dulu? Menekankan kepalaku ke dalam air? Atau memaksaku minum sampai mati? Atau mencari orang untuk menghinaiku? Bukan maksudku begitu. Ada apa tidak bisa bicara baik-baik? Soal Nuan, yang sudah kuselidiki, aku salah paham padamu. Salah paham? Tidak. Kau tidak salah paham padaku. Aku memang pembunuh. Kau tidak. Aku adalah pembunuh yang pernah dipenjara. Mohon Tuan Shen berbelas kasih, lepaskan aku. Halo, ada apa? Tuan Shen, Nona Song mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya tadi malam. Apa yang kau katakan? Kami menemukan saat melakukan pemeriksaan, tapi Nona Song kehilangan terlalu banyak darah saat ini. Dia dalam bahaya jiwa kapan saja. Kau harus datang ke rumah sakit sekarang. Baik. Tuan Shen, Nona Song kehilangan banyak darah. Untuk mencegah keadaan darurat, tolong tanda tangani surat peringatan medis ini. Seberapa besar kemungkinan kalian bisa menyelamatkannya? Sekitar 30%. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Aku ingin dia selamat. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Song Yuan, tanpa izinku, kau tidak boleh mati.
Bagaimana keadaannya sekarang? Dia sudah diselamatkan. Tapi kondisi Nona Song tidak stabil, masih perlu pengamatan lebih lanjut. Baik, aku mengerti. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Jika ada perkembangan, panggil aku. Baik. Maaf, semua ini salahku. Aku menyadarinya terlambat. Kau sudah bangun? Apa ada yang tidak nyaman? Aku sudah memanggil dokter. Kenapa engkau di sini? Rumah sakit menghubungiku. Mengatakan kau mencoba bunuh diri. Jadi aku segera datang. Jadi, kau yang menyuruh mereka menyelamatkanku? Ya, Kenapa engkau menyelamatkanku? Aku sudah berusaha untuk mendapatkan kebebasan. Kenapa kau menarikku kembali? soal Nuan Yang, aku sudah menyelidikinya. Selama 3 tahun ini, aku yang bersalah padamu. Kau tidak bersalah padaku. Aku adalah pembunuh. Aku membunuh Shen Wan yang... Tidak, kau bukan pembunuh. Aku tahu soal Nuan Yang itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah tahu. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tolonglah, biarkan aku pergi ya. Hal lain bisa aku setujui. Tapi ini tidak bisa. Kenapa? Sampai kapan kau ingin menyiksaku? Sampai kapan? Pertama-tama, kau harus dirawat di rumah sakit. Tunggu sampai aku menyelesaikan masalah Nuan Yang. Aku akan membawamu ke luar negeri. Aku tidak mau pergi. Itu bukan pilihanmu. Kau harus istirahat dengan baik. Aku akan kembali ke kantor sebentar. Aku tidak bisa terus-menerus terkurung di sini. Aku harus melarikan diri. Tuan Shen, ada yang bisa saya bantu? Kumpulkan semua bukti kesalahan Qiuyan. Serahkan ke pengadilan. Serahkan ke pengadilan. Tuan Shen, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Nona Qiu adalah saudara perempuan Nona Nuan yang... Tidak perlu dibicarakan lagi. Lakukan sesuai keinginanku. Baik, Tuan Shen. Ada apa? Tuan Shen, Nona Qiu telah melarikan diri. Kalian semua ini sangat tidak berguna. Kalian tidak bisa menjaga satu orang. Apa gunanya kalian? Maaf, Tuan Shen, ini adalah kelalaian kami. Suruh mereka mengejar. Hari ini juga aku ingin melihat kalian membawa Qiuyan kembali. Baik, Tuan Shen, kami akan pergi segera. Qiuyan telah melarikan diri. Segera periksa jejaknya. Berikan kabar jika ada informasi. Baik. Song Yuan, sudah lama tidak bertemu, kini bisa melihatmu, sungguh tidak mudah. Kau datang untuk apa? Aku mendengar, kau menderita kanker lambung stadium akhir. Selamat ya. Tolong keluar, aku tidak ingin melihatmu. Tidak ingin melihatku? Apakah kau tidak ingin tahu kebenaran kematian Shen Wan yang... Apa yang ingin kau katakan? Di sini tidak nyaman untuk berbicara. Mari kita ganti tempat. Bagaimana? Di luar ada Tuan Shen. Penjaga yang dia kirim sedang berpatroli. Bagaimana engkau bisa membawaku keluar? Orang-orang itu sudah aku beli. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengetahui situasimu dengan sangat baik? Kau mau pergi atau tidak? Jangan lambat-lambat. Seumur hidupmu, jangan berharap tahu kebenarannya. Baik, aku ikut kau. Kau bawa aku ke atap ini untuk apa? Kau masih ingat atap ini kan? Saudariku dulu, melompat dari sini. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Kau belum tahu kan? Sebenarnya 3 tahun yang lalu, di bar. Saudariku memintaku mencari preman itu. Awalnya ingin menghancurkanmu, namun karena kesalahan, yang menderita justru dia sendiri. Kau bilang, apakah ini bisa dianggap sebagai pembalasan? Dia adalah saudara perempuanmu. Kau tidak pernah berpikir untuk menghentikannya? Hentikan? Kenapa harus dihentikan? Aku justru berharap dia segera mati. Hanya jika dia mati, aku bisa muncul di depan keluarga Shen. Mendapatkan apa yang aku inginkan. Shen Nuan yang sampai melompat. Juga karena kamu... Kau tidak terlalu bodoh? Dulu aku menggunakan video dia dilecehkan.
Untuk mengancamnya, jika dia tidak mati, video itu segera akan sampai ke Tuan Shen, akibatnya dia melompat di sore hari itu. Apa kau tidak takut dengan balasan atas tindakanmu? Balasan? Hanya orang baik seperti kalian yang akan mati muda. Karena sudah datang, bagaimana kalau kita turun, menemani saudara perempuanku yang pendek umur? Apa yang kau inginkan? Kau rasa? Jangan sentuh aku. Bagaimanapun, kau akan mati cepat atau lambat. Kalau begitu, biar aku antar kau. Jika kau bunuh aku, Tuan Shen tidak akan membiarkanmu pergi. Demi saudara perempuanku, dia tidak akan menyusahkan aku. Tuan Shen, kali ini benar-benar harus berpisah. Tuan Shen, ada masalah? Saya menemukan Nona Chiu setelah meninggalkan kediaman Shen, langsung naik taksi ke rumah sakit tempat Nona Song berada. Beberapa menit yang lalu, perawat menelepon mengatakan Nona Song tidak ada di kamar rawat. Apa katamu? Song Yuan tidak di kamar rawat? Penjaga di luar kamar, makan siang mereka diberi obat bius. Baru saja sadar. Sudah memeriksa rekaman CCTV rumah sakit? Sudah. Sistem pemantauan rumah sakit sengaja dirusak. Saat ini masih dalam perbaikan darurat. Kunci rumah sakit dan tambah personel harus memastikan Song Yuan aman. Baik, Tuan Shen. Saya akan segera pergi. Jangan. Yuan, jangan takut. Aku ada di sini. Xian, kau bagaimana bisa ada di sini? Aku bisa bilang ini terlalu kebetulan. Aku baru saja mengirim orang untuk meretas peralatan pemantauan rumah sakit itu. Qiuyan, segera setelah itu, mereka membawamu pergi. Untungnya, orang-orangku menyadarinya, mengikuti kalian ke atap. Kalau tidak, akibatnya akan sangat serius. Jadi, orangmu yang menyelamatkanku? Selama ini, aku selalu merencanakan, memikirkan, bagaimana membawamu pergi dari Shanjingnian. Di sampingnya, Qiuyan ini, meskipun jahat sampai ke tulang, tapi kali ini, dia juga memberiku kesempatan untuk membawamu pergi. Qiu, Yan mengakui sendiri, Nuan yang dipaksa mati olehnya. Sudahlah, jangan pikirkan hal-hal itu lagi. Aku sudah menghubungi rumah sakit di luar negeri. Setelah kau pulih beberapa hari, aku akan membawamu ke luar negeri untuk perawatan. Baik. Ada kabar? Belum ada kabar tentang Nona Song. Song Yuan, kau di mana sebenarnya? Tuan Shen, kami telah menemukan Nona Qiu. Di mana? Kami sekarang di bandara. Bawa dia kembali ke kediaman Shen. Kau pergi beritahu polisi, katakan bahwa Qiuyan sudah ditemukan. Aku akan kembali ke rumah tua dulu. Tuan Shen, Nona Qiu sudah datang. Di mana Song Yuan? Aku tidak tahu. Tanya. Aku tanya sekali lagi. Di mana Song Yuan? Aku benar-benar tidak tahu. Aku bilang, Song Yuan dibawa pergi oleh 2 orang penjaga. Aku tidak mengenal mereka, tapi aku mendengar mereka memanggil Tuan Gu. Tuan Gu, kau pergi saja. Benar-benar? Kau benar-benar akan membiarkanku pergi? Bawa dia pergi. Iya, Tuan Shen. Kau melapor ke polisi. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Chen Jingnian, aku mengutukmu agar mencintai tanpa mendapatkan dan merasakan penderitaan yang sama sepertiku. Oh, hari ini angin apa yang bertiup ya? Sampai bisa membawa orang besar seperti Tuan Shen ke sini. Jangan berpura-pura bodoh. Di mana Song Yuan? Kau keluarkan dia. Yuan, bukankah kau yang mengawasinya dengan ketat? Aku belum minta orangmu. Kau malah datang mencariku. Aku tidak ingin bertele-tele denganmu. Aku ingin bertemu dengannya. Dia tidak ada di sini. Kau tidak perlu membuang-buang usaha. Yuan, kau datang ke sini? Aku datang untuk memberitahumu. Kau mau kemana? Aku ingin meninggalkan kota ini. Kapan kau kembali?
Tidak ada tanggal kembali. Tidak ada tanggal kembali. Kau tidak boleh pergi kembali bersamaku. Aku tidak mungkin kembali bersamamu. Entah kau biarkan aku pergi hari ini, atau aku akan mati di depanmu. Kau bawa tubuhku kembali. Song Yuan, jangan paksa aku marah. Tuan Shen, pilihan Yuan sudah sangat jelas. Sebelumnya, kau berulang kali hampir membunuhnya. Apa kau masih ingin melakukannya lagi? Atau apakah kau merasa cukup sedikit menyakitinya, ingin menambah luka lagi? Aku tidak mengenai hal sebelumnya. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya salah paham padamu. Sekarang, aku tidak berharap kau memaafkanku. Aku hanya berharap kau bisa memberi aku kesempatan untuk memperbaiki. Kesempatan untuk memperbaiki? Kita bukan anak kecil lagi. Aku tidak menerima permintaan maafmu dan tidak membutuhkannya. Jadi katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kau ingin aku memaafkanmu? Kalau begitu, berlututlah dan minta maaf padaku. Dengan cara itu, aku bisa mempertimbangkan. Aku tahu. Aku pernah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tapi demi pertunangan kita, berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Berlutut pun tidak ada gunanya. Orang yang paling aku benci lihat seumur hidupku adalah kamu. Dan mengenai pertunangan, mulai hari ini, itu batal. Kali ini, adalah aku yang tidak mau kamu lagi. Tuan Shen, cincin berlian ini, kau sudah melihatnya sepanjang sore. Apakah ini untuk siapa? Ini 3 tahun yang lalu, aku bersiap untuk melamar Song Yuan dengan cincin pertunangan ini. Tapi cincin itu belum sempat diberikan. Saat itu, Nuan yang mengalami masalah. Jadi sekarang, mengapa engkau tidak memberikannya kepada Nona Song? Dia tidak akan memaafkanku. Aku yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Tuan Shen, sebelum melakukan sesuatu, jangan terburu-buru memberi penilaian. Siapa tahu masih ada harapan? Mungkin saja. Kau pulanglah lebih awal. Aku ingin sendiri sebentar. Baiklah, Tuan Shen. Istirahatlah lebih awal, aku pergi dulu. Aku benar-benar masih ada kesempatan. Besok ikut aku pergi dari sini. Begitu cepat? Ada apa? Tidak mau pergi lebih awal? Tidak, hanya saja ini sangat mengejutkan. Kalau begitu, ikutlah denganku, kita mulai hidup baru. Baiklah. Yuan, kau akan menyesal di kemudian hari. Apakah kau mau pergi denganku hari ini? Menyesal. Melewatkan Shen Jingnian? Aku tidak menyesal. Aku telah membuktikan diriku dengan sebagian besar hidupku bahwa aku tidak cocok dengan Shen Jingnian. Di sisa hidupku, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Setengah hidupmu, aku seperti orang luar. Tapi di sisa hidupmu, aku ingin terlibat. Takdir sudah ditentukan, kita tidak perlu memaksakan. Aku tahu. Tapi, aku hanya ingin berada di sisimu. Tuan Shen, gawat. Nona Song dan Gu Xian hari ini memesan penerbangan ke luar negeri. Sekarang sedang naik pesawat. Kemudikan mobil ke bandara. Tuan Shen, apakah kita masih pergi ke bandara untuk mengejar Nona Song? Tidak usah. Selama aku tahu dia masih hidup, itu sudah cukup bagiku. Song Yuan, kali ini aku memberimu kebebasan yang kau inginkan.